bangunkan saya. Kadang-kadang baru tidur 1 jam aja udah bangun, matanya bunder, tapi setelah berdoa langsung tidur pulas lagi. Nanti kadang lagi tidur 3 jam itu dibangunin Tuhan, berdoa, habis itu baru tidur lagi, tergantung. Jadi nggak harus jam berapa, kadang nggak harus jam subuh, kadang-kadang saya dibangunkan tiba-tiba udah jam 6 pagi. Ya nggak apa-apa, saya nggak merasa tertuduh dan saya nggak merasa bersalah. Ya. Ya. Karena memang Tuhan nggak pernah nuntut sama kita ya, nggak pernah nuntut apa-apa sih. Uh, ini yang kadang-kadang juga orang mungkin banyak yang apa ya Bu, kayak terus kemudian waduh kalau nggak pagi nanti Tuhan marah gitu ya. Padahal sebetulnya kan nggak ada yang seperti itu di firman Tuhan, juga Nggak nggak ada ada, itu nggak gitu ya ada. Bu. Cuman kalau bangun pagi itu enak, seger, terus Betul. waktunya panjang, mau begini, Ya, mau begitu, betul. gitu kan. Ya, betul. Boleh-boleh aja, nggak ada yang salah. Cuman asal kita jangan terjebak dengan rutinitas agama yang lama. Kepercayaan yang lama tuh dulu, saya kalau belum jam 12 nggak boleh tidur. Harus berdoa dulu sama Tuhan Allah, gitu. Jadi saya tidur tuh selalu di atas jam 12 malam. Padahal itu kalau ngelihat dengan detoksifikasinya organ tubuh, ya kita nggak bagus. Lebih baik kita tidur pagi-pagi jam 10 saya tidur, tapi jam 4 pagi udah bangun tuh lebih enak gitu. Ya. Nah terus pergi doa pagi, semangat, enak juga gitu loh. Tapi kalau nggak bisa berangkat, buat saya karena ada kerjaan banyak, ya saya nggak berangkat juga nggak apa-apa gitu loh. Pokoknya buat saya ngikuti tuntunan Roh Kudus. Ya. Roh Kudus biasanya nuntun kita disiplin. Saya kalau dulu ya doa pagi jam 4 pagi, jam 5 pagi itu saya rutin. Habis doa terus kita langsung ke pasar, lagi habis doa terus kita kegiatan banyak gitu. Waktu mata saya masih ngelihat gitu ya, enak. Jadi nggak ada sesuatu yang diharuskan gitu loh. Nggak rutinitas, semuanya bisa. Ya, seringkali kita lupa karena kita merasa bahwa ini gitu ya harus begini terus kemudian terjebak dalam rutinitas agamawi. Nah, ini sebetulnya yang lama-kelamaan menjadi berbahaya kalau itu hanya sebagai sebuah rutinitas tidak diiringi dengan apa ya, kegairahan untuk mengalami Tuhan lebih lagi ya, Bu. Iya, malah ujung-ujungnya yang saya perhatikan banyak orang Kristen itu tubuhnya sudah keluar dari Mesir, Mm-mm. tapi perlakuannya itu Hmm. masih seperti orang Mesir, Hmm. masih ada di kebiasaan lama. Hmm. Contoh gini, ada orang yang tiap hari Senin Kamis itu Ya. puasa, dan Mm-mm. dia bilang ini sudah saya lakukan lama. Ya Mm-mm. baik, aku juga ngelakoni dulu Senin Kamis tirakat. Saya ngelakoni Senin Kamis loh dulu. Kalau Senin sama Kamis itu saya nggak makan, kadang muteh gitu. Tapi setelah saya mendalami firman secara nyata, waduh itu banyak kali yang saya dibongkar sama Tuhan gitu loh. Hmm. Hmm. Ya, jadi ya itu tadi pesannya ini baik gitu ya, tapi jangan sampai terjebak pada rutinitas agamawi. Ciri-cirinya rutinitas agamawi itu kalau nggak ngelakuin terus ada perasaan bersalah, Rasa bersalah, ya, betul. ada merasa tertuduh gitu ya. Nah ini kita artinya sudah terjebak dalam rutinitas agamawi gitu. Rasa bersalah, Mm-mm. rasa nggak enak kalau nggak melakukan itu, Ya. ya. Jadi Mm-mm. akhirnya tuh nimbulin kesombongan, sombongan rohani sebetul-betulnya, jujur-jujur akhirnya Ya. gitu loh. Mm-mm. Kayaknya aku kalau nggak begini Tuhan itu nggak kerja gitu. Yang kedua juga nggak enak, merasa aku lebih dari kalian toh, kalian nggak Senin Kemis kan puasa, saya tetap lakukan misalnya. Mm. Enggak sih, saya menghidupi kasih karunia 100% sih. Yes. Ya, jadi ini yang sebetulnya harus di apa ya?
diperhatikan gitu ya. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini kemudian menjadi tadi terjebak dalam rutinitas agamawi, terus kemudian kita akhirnya nggak ada bedanya gitu ya. Tapi justru melakukan ini harusnya dengan dorongan dari Roh Kudus untuk dikerjakan, dilakukan terus menerus, ada sukacita, ada kegairahan, ada antusias gitu ya. Jadi kalaupun misalnya terlewat, ya apa ya, bukan kemudian membenarkan gitu ya, tetapi paling tidak kita tahu bahwa gak apa-apa gitu, tapi nanti kita bisa mulainya lagi. Nggak ada ketakutan bahwa nanti Tuhan marah gitu ya, kayak seorang anak kecil yang takut dimarahin oleh gurunya, misalnya tidak melakukan sesuatu seperti itu ya Bu ya. Oke, lanjut lanjut lanjut. Buat Anda yang mau tanya silahkan di 081 225 225 949 atau 081 575 800 949 ya. Boleh WhatsApp atau telepon bisa, WhatsApp call atau telepon di studio. Teleponnya Good News ada di 024 84 55 949. Kita jawab pertanyaan selanjutnya. Selamat pagi, Bu. Keadaan hari-hari ini semakin sulit. Bagaimana agar saya bisa tetap berkata-kata baik pada saat semua orang berkata negatif atas situasi yang ada? Terima kasih. Yang bilang bertambah sulit siapa? Makanya bagaimana kita bisa tidak sama seperti perkataan orang. Ibrani 2 kembali lagi ini sebetulnya ini semua firman ya, pokok permasalahan kita dari dulu ngulang terus nih ini Rum. Ibrani 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya Apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Tuh lihat. Jadi harus teliti lagi terhadap apa yang kita dengar. Kalau orang di sekitar kita nih semua sedang menghadapi masalah, bilang sukar, sulit. Ini kita harus perhatikan. Waspada. Ingat loh, kita tidak lagi hidup di dalam, tidak tergantung dengan dunia loh. Kita hidup tergantung dari kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Nah kalau kita ngomongnya sudah mulai hanyut, pasti ngomongnya seperti orang dunia. Sukar. Padahal Amsal 18:21 mati dan hidup dikuasai lidah. Amsal 18 Ningrum 21. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggembakannya akan memakan buahnya. Bilangan 14:28. Tuh, hidup dan mati dikuasai lidah. Kalau kita ngomong sukses ya sukses terus. Yang terjadi sukses. Amsal Bilangan 14. Bilangan 14:28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah Yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepada. Itu yang akan dilakukan Tuhan kepada kita. Jadi Tuhan itu ada di mana-mana. Nih saya ini dengar berita nih banyak udahlah. Yang dibilang mana bisa, mana laku. Iya kan? Terus misalnya orang mau dagang, dia mau buka nih di kota kecil gitu ya. Kalau buat saya, mereka bilang, di kota kecil kurang rame gitu ya. Tapi saya ingat, Ulangan 28, janji Tuhan jika kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini kita lakukan dengan setia, janjinya Tuhan bilang gini, aku akan memberkati engkau di kota dan di desa. Berarti kan tidak tergantung dari tempat kan, mau kota besar kek, mau kota kecil, mau di jalan strategis, di pinggir jalan atau di dalam kampung, nggak ada masalah. Yang penting tuh Tuhan menyertai kita. Ya kan?
Maka saya bilang ini, ketika teman-teman saya semua mundur, buat saya bilang ini, enggak, saya tetap mau di desa. Gila kamu itu di desa kecil. Ya enggak apa-apa, asal ada Tuhan. Di kota besar kalau enggak ada Tuhan buat apa? Saya tuh gitu. Dan ternyata hari ini benar terjadi. Yang di kota semua sudah enggak ada yang jalan, yang di desa malah masih menghasilkan tiap bulan. Gimana coba? Itu kan hanya kepekaan kita, keuntungan kita. Kalau baca firman, merenungkan dan memperkatakan. Nanti ketika kita ini dengar orang lain kanan kiri ngomong negatif, Anda dan saya kan punya perkataan yang beda. Dan ketika Anda mempercayai perkataan itu, Anda akan bersyukur sekali karena yang dikatakan firman Tuhan pasti lebih benar daripada komentar orang di sekelilingmu. Itu yang saya sudah ngalami sih ya. Dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, saya cuma ngalami itu aja. Ya. Ya, cukup ini. Jadi supaya jangan punya perkataan sama seperti orang lain, ya udah, baca, renungkan, perkatakan firman tiap hari lakukan. Nah, nanti ketika ada teman orang kanan kirimu ngomong, ibu bisa atau bapak bisa teliti nih, punya saringan yang lebih teliti nih terhadap apa yang telinga kita dengar. Karena kita sudah biasa mendengar perkataan Tuhan lewat mulut kita sendiri, begitu dengar ada perkataan negatif, oh kita lebih teliti terhadap apa yang kita dengar. Serius loh, kadang-kadang saya tuh nggak mikir. Ketika teman saya bilang, itu kan desa, itu kan kota kecil, apa laku gitu kan. Kalau saya yang ditanya, saya bilang apa? Saya jawabannya akan beda dengan teman-teman. Loh di kota kecil asal ada Tuhan, nggak ada masalah kan? Di kota besar tanpa Tuhan juga nggak ada apa-apa. Itu loh. Ya, oke cukup. Ya. Ya Tuhan berkati. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya, buat yang tadi bertanya. Renungkan, baca, renungkan, perkatakan firman Tuhan kita, dan itu yang akan menjadi saringan kalau kata Bu Elis itu ya, saringan dari obrolan kita biar nggak hanyut dengan obrolan yang ada di luar sana yang mengatakan hal-hal yang negatif gitu ya. Karena kadang-kadang memang kalau kita nggak punya saringan itu kita bisa dengan mudah juga memperkatakan hal yang negatif. Padahal sebetulnya tadi ya di Amsal, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Nah, daripada kita makan buah yang negatif karena kita berkata-kata negatif, mendingan memperkatakan firman deh. Iya, Kita amin. baca, yang kita baca, kita renungkan, terus kita perkatakan. Nah, itu yang akan kita terima gitu kan. Semangat ya. Kalau kita ngomong hari ini sulit, ya itu yang akan kita terima ya, hari ini sulit. Karena itu yang kita Iya, katakan, gitu ya Bu ya. iya. Jadi ya ini yang harus dilakukan itu tadi. Baca, renungkan, perkatakan firman Tuhan. Oke, ini ada pertanyaan tapi sepertinya belum selesai diketik. Ibu, kalau misalnya ini masih mau bertanya, udah komplit belum? Tapi nanti semoga bisa dilanjutkan ya. Selamat siang Bu Elis. Anak Iya. saya mendapatkan warisan uang dari keluarga almarhum suami. Anak saya menyuruh saya berdoa sama Tuhan. Apakah boleh diambil, apa nggak usah diambil? Ketika saya berdoa bertanya, apakah boleh diambil? Tuhan, hati saya gelisah. Apakah itu artinya Tuhan menjawab nggak boleh? Terima kasih. Ibu, yang ini saya tanyakan sebelum nanti dijawab oleh Bu Elis, ini keluarga almarhum siapa? Almarhum Nah, suami betul. ibu atau almarhum anak ibu suaminya meninggal? Bisa tolong dijawab terlebih dahulu biar lebih jelas. Karena ini berbicara tentang hak waris. Oh, almarhum suami ibu yang sudah meninggal. Jadi warisan dari uang dari keluarga almarhum suami ibu yang meninggal. Jadi almarhum bapaknya gitu ya, almarhum anaknya ibu itu berarti almarhum papahnya keluarganya. Gitu Bu.
Pertanyaannya, anaknya ibu sudah menikah atau masih kecil-kecil? Oke, ini anaknya ibu sudah dewasa, sudah besar, atau sudah menikah Sudah atau menikah? belum Heeh. menikah? Belum menikah. Masih Oh, belum kecil-kecilan, masih menikah. sekolah, masih kuliah, umur 23 dan 18 tahun, Bu. Oke. Keputusan di tangan ibu. Ya. Kalau Tuhan, ibu sudah disuruh berdoa dan ibu ada kegelisahan, ya ibu jangan lakukan dulu. Iya. Tapi Bu, Kak, ini hitungannya itu warisan atau bukan sih, Bu? Iya. Itu dari Kenapa? keluarga. Itu warisan atau bukan? Itu dari keluarga sih. Dari suami ya pasti warisan dong. Oh. Jadi gini, kebutuhannya apa dulu? Kalau memang kondisi dan kebutuhannya sudah mepet untuk kehidupan sehari-hari nggak bisa, ya kalau rumah jauh lebih baik. Kalau ibu nggak punya rumah yang lain, jangan pernah dijual. Nanti susah kontrak-kontrak rumah. Dulu suami saya pernah pesan sama saya begini, apapun yang terjadi rumah nggak boleh digadein. Karena itu sudah buat kamu tempat berteduh. Gitu. Kalau makan, tangan selama tangan kakimu masih bekerja, kerja pasti masih bisa dapat makan. Tapi kamu sudah nggak mikir kontrak rumah, udah nggak mikir apa gitu ya. Jadi kehidupan sehari-hari oke. Jangan sampai menjual rumah gara-gara gaya hidup. Nggak boleh. Selama ibu masih bisa apa ya, menghasilkan untuk mencukupkan kebutuhan keluarga, ibu bekerja. Toh anak-anak udah gede kok, udah di umur 23, umur berapa ya, semua masih bisa bekerja. Oke. Nanti kalau dalam hal yang darurat baru warisan dibagi. Tapi selama belum ya usah nggak usah. Apalagi hari-hari ini ya. Hari-hari ini lagi hari-hari yang menentukan begitu, jangan gegabah. Kalau Tuhan sudah bilang jangan, ya jangan dulu. Ya. Ya, ini sebetulnya pertanyaannya beliau adalah artinya gelisah. Nah, Ya, apakah itu artinya tuh nggak boleh? Ya, itu tadi kegelisahan itu seringkali juga bisa menjadi tanda ya, Bu. ya, ya udah. Berarti jangan. Kalau ada kedamaian, ya kerjakan. Tapi kedamaian aja kadang-kadang kita mesti uji lagi loh. Ya, 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 betul. Em, karena kadang-kadang apa ya, kedamaian itu belum tentu murni gitu ya. Iya. Kalau itu sesuai dengan keinginan kita, harus kita kerasanya, Damai aku sejahtera aja. damai bu, aku damai. Apa ya, weh? Tong sama dengan keinginan hatimu, ya kan? Iya, betul, betul. Jadi memang kalau jawaban yang diberikan itu kegelisahan itu justru kita bersyukur gitu ya. Itu jawaban jelas bahwa Iya. kita nggak berpikir. Tapi kalau jawabannya damai sejahtera itu berarti kita kadang-kadang harus uji lagi gitu kan. Karena itu tadi damai sejahtera kadang-kadang nggak murni gitu ya. Ketika kita itu sesuai dengan keinginan kita ya seringkali damai sejahtera aja gitu ya. Padahal sebetulnya jawaban Tuhan bukan Tapi itu. kan kalau ketakutan yang berkelebihan itu bisa juga loh. Di Oh ya. otak itu, di otak itu ketakutan luar biasa gitu ya. Tapi kalau benar dari Tuhan ada kedamaian. Tapi kalau ada yang berkelebihan sekali, Tuhan udah jawab pun dia kayak orang ketakutan terus. Itu bisa juga. Ya, eh kadang-kadang orang kan juga bertanya gitu ya, Bu, jawaban Tuhan itu em, apa namanya datangnya kemana, dari mana gitu, gitu. Kadang-kadang orang merasa bahwa Tuhan nggak ngomong sama aku kok gitu. Ya. Ini gimana Bu kalau orang yang ngomong tentang jawaban Tuhan ini? Kenapa tadi yang bilang apa? Jawaban Tuhan, kadang kan orang berdoa, lah Tuhan nggak jawab-jawab kok gitu. Nah ini seringkali kan menjadi kayak apa ya? Kayak kalimat-kalimat pertanyaan terus kemudian menjadi klise jawabannya kan ada orang yang merasa bahwa kalau saya berdoa jawabannya itu
di apa ya? Kalau saya minta sesuatu misalnya, jawabannya itu benar-benar langsung didatangkan gitu. Padahal kan sebetulnya nggak selalu seperti itu gitu. Enggak, enggak selalu. Enggak selalu. Saya biasanya kalau doa tentang kondisi kadang enggak berdoa pun Tuhan kasih tunjuk ya. Tapi hari-hari ini untuk mami saya juga enggak dapat apa-apa gitu loh Ningrum. Kalau Ya. enggak dapat apa-apa terus saya suruh ngarang apa ya enggak bisa ngomong apa-apa kan ya. Jadi ya saya diem aja, saya malah ngomong sama adik-adik saya. Heran loh kali ini kok nggak dapat apa-apa ya dari Tuhan ya, gitu kan. Belum dapat apa-apa khusus untuk urusan mami saya. Tapi kalau untuk yang lain-lain tuh Tuhan selalu jawab. Tuhan jawab, Tuhan kasih petunjuk. Bahkan orang waktu papi saya atau nenek saya atau papa angkat saya aja saya nggak nyari yang sebegitunya. Tiba-tiba Tuhan kasih tanda sendiri gitu. Ya. Nggak Jadi bisa memang dibuat patokan. Kalau nggak Tuhan belum ngomong ya udah. Tapi kadang Tuhan sudah ngomong, tapi kitanya yang nggak dengerin. Bisa juga kan? Nanti Atau mesti lewat dikonfirmasi sama temen. Aku begini loh. Dengar dari Tuhan, kamu begini-begini. Oh iya, aku udah dengar tapi ndak blek gitu. Nggak tak pikir oh lewat. Oh ya udah, thank you. Kadang-kadang teman bisa dipakai. ya, ya. Atau kadang-kadang kita dengar dari Tuhan kita terus kayak yang karena tidak sesuai dengan permintaan atau keinginan gitu ya jawaban Tuhan. Iya, Terus betul. terus kitanya kayak yang merasa ini bukan jawaban Tuhan. Kan sering yang terjadi juga sering seperti itu, Bu. Itu benar nih Ruminter, itu sering kali terjadi. Karena nggak cocok sama kemauan hati kita. Ya, ya, ya. Karena nggak cocok sama kemauan hati kita. Tapi tadi ya eh, kadang-kadang memang untuk bisa jadi terjadi gitu ya gitu saya tadi ya. Untuk satu hal Tuhan tidak berbicara dan tidak memberi jawaban apapun. Tapi untuk hal-hal lain Tuhan bisa selalu jawab, selalu jawab, selalu jawab sampai kita terheran. Kenapa kok untuk hal yang ini kok gak dijawab-jawab gitu? Itu kadang-kadang juga buat saya sendiri kadang-kadang menjadi bertanya, nah kenapa sih Tuhan kok yang dijawab yang ini loh, yang menurut saya ini paling penting kok nggak dijawab-jawab gitu. Itu Terus Tuhan bilang gini, sok tahu kamu nah, kemelinti, padahal aku tahu nih yang lebih lebih berguna buat kamu yang ini, yang itu belum urgent gitu loh. bener banget. Karena seringkali gitu Bu Ningrum ngalaminnya sering banget gitu ya. Lagi doa gitu, Tuhan ini loh, ini yang penting nih loh, ini penting banget. Tapi gak dijawab, kayak kayak seolah-olah kayak didiamkan gitu ya. Tapi untuk hal-hal lain tuh bener-bener Tuhan jawab. Tuhan aku kan gak minta ini, tapi kok Tuhan jawab gitu ya. Sampai kadang-kadang kebingungan ini kenapa dan ini gimana. Tapi ya memang itu loh kalau kita berkatakan Tuhan tahu yang terbaik ya. Udah, ini kan Tuhan tahu yang terbaik gitu ya Bu ya. Iya, kadang-kadang itu memang manusia tuh sok. Kadang-kadang kita ini percayanya sama Tuhan itu kepengen ngatur nurut pikiran kita sendiri gitu loh Ningrum. Ya, Saya betul. itu pernah nanya gini waktu suami saya meninggal. Tuhan, kenapa sih kok yang meninggal dia bukan saya gitu kan? Karena nurut pengertian saya, dia kan bisa lari sendiri, jalan sendiri. Dia bisa pergi mana-mana nggak butuh orang. Sedangkan saya tuh kan selalu yang minta harus digandeng, dituntun, dibarengin orang gitu kan. Saya tuh nggak dijawab sama Tuhan. Sampai satu kali ini, dalam waktu berapa lama ketemu sama orang. Bu maafin ya, pada waktu Pak Jimmy meninggal kita nggak datang karena kita juga tahunya itu sudah dikubur gitu ya. Oh iya nggak apa-apa. Terus tiba-tiba orang ini bilang gini, untung lo Bu, puji Tuhan bukan ibu yang meninggal. Kaget aku ki wong ki ngomong apa iki? Maksudnya gitu. Untung lo Bu bukan ibu yang meninggal. Kalau ibu yang meninggal bubar, orang visinya di tangan ibu itu sekolah bareng bubar kabeh. Sekolah desa itu bubar kabeh. Karena belum tentu tuh Pak Jimmy bisa ngatasi. Saya tuh baru lenger-lenger, baru gini, iya juga ya, gitu kan. Yang kedua, ketika satu kali saya di Eropa, lagi di kamar mandi nih, saya nggak nanya apa-apa.
Terus tiba-tiba Tuhan bilang gini, kamu tahu selama ini orang berpikir kamu bisa pergi karena Jimmy, karena suamimu. Tapi hari ini mereka tahu tanpa suamimu kamu tetap pergi kan? Bisa keliling dunia kan? Karena yang buat kamu bisa keliling dunia bukan suamimu tapi aku Tuhan. Lo jawabannya kayak begitu toh, yang nggak bisa dimengerti baru saya. Oh gitu. Jadi Tuhan lebih tahulah daripada kita. Cuman karena memang kadang-kadang gitu ya Bu, manusia itu sok taunya itu gede banget. Wah bener. Orang Jawa nggak kemelintine terlalu gede. Kita seolah-olah bisa mengatur segala sesuatu, kita seolah-olah bisa mengatur banyak hal, padahal sebetulnya kita tuh nggak bisa apa-apa gitu ya. Iya Dan loh bener. itu yang kadang-kadang hari-hari ini kita tuh ya itu tadi. Kalau udah tahu seperti ini kita tuh kayak dijawab, iya ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Cuman nanti besok lagi kadang-kadang kalau ningrum ya Bu, ini ningrum loh. Besok lagi Iya. gitu lagi. Iya baleni meneh toh. Baleni meneh. kayak yang ngerasa padahal kemarin udah jelas gitu, oh iya Tuhan ternyata begini, besok lagi gitu, itu tadi baleni meneh gitu ya. Terus tersadar, oh iya ya, Iya. diingetin lagi. Ini kayak anak kecil yang terus lagi belajar gitu ya, lagi belajar, besok lupa diingetin lagi, belajar lagi diingetin lagi, terus aja gitu. Iya. Tapi itulah pengalaman kita bersama dengan Tuhan itu, luar biasa pokoknya ya, pasti. Iya. Ini yang bikin kita menyenangkan, ini yang bikin kita setiap hari terus kemudian merasa bahwa, wih, ada yang baru nih, apalagi yang baru ya, gitu. Harapannya Anda juga mengalami hal yang sama ya, para pendengar dimanapun Iya. Anda. Karena jangan hanya bangga atau jangan hanya senang dengan kesaksian orang lain atau cerita orang lain, tapi alami sendiri. Betul. Ada beberapa orang yang bilang, aku udah seneng loh denger ini gitu ya, denger kesaksiannya si ini gitu. Saya pikir kenapa nggak pengalamannya kita sendiri yang itu pasti akan jauh lebih lebih menyenangkan gitu ya Bu ya. Iya. Kalau hanya senang mendengar itu kita kayak jadi kayak penonton. Iya betul. Tapi kalau kita mau ya kita harus ngalamin. Itu dia. Yuk lakukan yuk, baca, renungkan, perkatakan, dan lakukan firman Tuhan. Hari-hari ini semakin semakin menggairahkan, semakin ada semangat, semakin ada sukacita untuk melakukan ini setiap hari di dalam hidup kita. Oke, lanjut. Amin. Lanjut. Yang mau nanya loh, boleh 081 225 225 949 atau 081 575 800 949 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Selamat pagi Bu, minggu yang lalu Ibu membahas Pagi. tentang mengampuni yang tidak bukan berarti melupakan. Saya sudah mengampuni seseorang, tapi setiap kali saya ketemu, saya selalu ingat dengan apa yang pernah dia lakukan yang membuat saya sakit hati. Apakah itu artinya saya belum mengampuni, Bu? Terima kasih. Betul. Itu artinya belum mengampuni secara tuntas. Maka kenapa saya seringkali bilang perkatakan pengampunanmu harus Hmm. dinyatakan sampai telinga kita dengar dan iblis dengar. Karena memang itu akan selalu dicoba. Setan mencoba untuk menjatuhkan kita, tapi Tuhan izinkan untuk mengetahui bahwa kita ini sudah benar-benar mengampuni atau tidak. Itu harus. Ya. Jadi kalau diizinkan Tuhan dengar lagi, ingat lagi, di hati masih ada rasa gini, celeng gitu ya, panas lagi. Oh berarti tinggal gini, enggak iblis, dalam nama Yesus, aku sudah menyatakan aku mengampuni orang yang bernama, sebut namanya.
semua kemarahan, kejengkelan, sakit hati, kekecewaan yang ada dalam hatiku terhadap orang itu, aku cabut keluar dari hati, pikiran, perasaanku, memori dan alam mimpiku. Dalam nama Yesus, darah Yesus sucikan. Diingatkan lagi ngomong begitu. Karena mengikut Yesus bukan main perasaan, tapi mengikut Yesus harus dengan iman. Kalau Anda terus pakai perasaan, nggak pernah beres. Percaya deh. Karena memang di perasaan itu tempat bermainnya iblis dengan kita. Maka saya bilang, jangan main perasaan. Bertindak dengan iman. Nah, iman Anda ini yang menyelamatkan. Kalau tanya perasaan terus, perasaannya diungkit lagi. Diingatkan lagi, pasti kita marah. Pasti kita nggak bisa ngampuni. Dan ini sudah saya praktekkan puluhan tahun loh. Terus saya perkatakan, saya terus diajari Roh Kudus. Begitu diingatkan, langsung buka mulut, saya selamatkan jiwa saya. Iman itu kan, tujuan iman ada keselamatan jiwa. Ya. Maka kenapa mata kita harus tertuju kepada Yesus, kepada firman. Kalau kita nggak baca firman, nggak merenungkan firman, mata kita gagal fokus, pasti kita nggak bisa ikut Yesus. Serius ini. Ya. Ini artinya mengampuni ini bisa jadi harus terus-menerus dilakukan, berulang-ulang gitu ya, Bu. Sampai Anda dan saya tahu mendengar cerita dia, ketemu dia lagi, hati Anda sudah tidak sakit. Udah nggak ada rasa panas jengkel. Yes. Atau sudah nggak ada pikiran, nggak iyo, atau kayak meragukan si orang ini lagi gitu ya, Bu ya. Itu artinya kita sudah benar-benar bebas dari pengampunan. Jadi kalau sampai itu belum terjadi, ya terus lakukan. Anda merasa bahwa aku udah ngampuni kok, tapi itu belum tuntas. Jadi ketika iblis sebutkan namanya aja, mungkin Anda masih merasa ada yang sengkering-sengkering gitu ya, ada yang merasa yang ini gitu. Oke. Lanjut, ini ada pertanyaan. Semoga ini bisa menjawab pertanyaannya ya, Guntur Shelly tadi yang tentang mengampuni. Kalau masih ingat atau masih ketemu, kok rasanya masih kayak ingat peristiwanya dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin Anda belum tuntas dalam mengampuni. Jadi lakukan lagi dan lagi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Bagi Bu Elis, tolong tanya, apa bedanya yang tadi rasa takut yang karena perintah agamawi dengan firman yang berkata kita harus takut akan Tuhan. Bagaimana contohnya, Bu? Apa bedanya rasa takut? Apa bedanya rasa takut karena perintah agamawi dengan firman yang berkata kita harus takut akan Tuhan? Oh ya beda. Takut sama Tuhan itu menghormati Tuhan lebih dari segalanya. Kalau takut akan agamawi itu ada rasa gini, ada rasa tertuduh yang, aduh aku kalau nggak ke gereja, aku nggak bener nih, misalnya gini gitu loh. Aduh kalau aku nggak begini, jadi kayak ada perasaan bersalah tapi munafik jadinya. Jadi hanya kebiasaan, tapi dia melakukannya hanya secara rutinitas, misalnya ke gereja tiap hari. Itu karena dia takut dengan Taurat, dengan perintah hukum Taurat. Aku harus ke gereja. Kalau nggak ke gereja nanti aku salah sama Tuhan. Rasanya nggak enak, gitu. Tapi kalau sama takut akan Tuhan, kalau nggak jalani perintah, takut. Ada rasa gini, aduh, aku nggak bener ini. Kalau aku nggak jalani perintah Tuhan, nanti
aku nggak lolos lagi nih karena kepengen cinta. Gini-gini, takut sama Tuhannya itu karena kita mencintai Tuhan gitu loh. Kalau kayak kita kepengen melakukan sesuatu buat orang yang kita kasihi, kita cintai kan tanpa paksaan, tanpa tekanan, tapi dengan rela gitu loh Ningrum. Ya, ya, ya betul, betul. Karena kita mengasihi. Iya, hormat sama Tuhan, mengasihi Tuhan. Nah, Yes. takut akan Tuhan tuh begitu. Ya. Dan ketika kita melakukannya itu ya dengan sukacita kalau seperti itu gitu ya. Karena kita cinta kan. Kayak dulu kita Ya, kita cinta sama pasangan kita. Ketika kita melakukannya ya kita melakukannya dengan sukacita karena kita mencintai gitu. Nah, ini juga sama ya, seperti itu ya, Bu. iya. Nah, itu dia. Jadi Kalau kalau kita melakukan tugas gitu, kalau walaupun sampai dibenci sama orang, nggak disukain sama orang, ya enggak lah, saya pokoknya melakukan bagian saya. Saya takut sama Tuhan kok, gitu loh. Takut sama Tuhan karena menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, jadi kita melakukannya dengan hati yang rela. ya, itu dia. Jadi takut akan Tuhan itu karena kita dasarnya bukan ketakutan semacam kayak kalau kita ngomong tentang takut gitu ya, tapi ini dasarnya adalah karena kita mengasihi, karena kita mencintai gitu ya, mengasihi Tuhan, kita hormat kepada Tuhan, sehingga kita mengerjakannya dengan itu tadi takut akan Tuhan itu seperti Coba itu. Mm. nanti kita lihat Amsal 29. Amsal 29 ayat yang ke-25. Misal 29 ayat yang ke-25. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Nah, ini takutnya sama manusia mendatangkan jerat. Ya, Tapi kalau percaya sama Tuhan, kita kan dilindungin. Benar ya? ya. Sekarang kita lihat tadi Mazmur 112 yang kita baca di awal. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, Bentar, Bu. Tadi yang hilang. sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu orang yang suka dengan perintah Tuhan. Ya. Mazmur 15 berkata di ayat yang ke-5 atau 4 apa 5 ya? 5. Yang berpegang orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang kepada sumpah sekalipun rugi. Orang yang takut sama Tuhan loh. Ya. Orang yang takut sama Tuhan itu dia berpegang kepada sumpah walaupun rugi. Orang yang takut akan Tuhan itu sebetulnya kriterianya banyak. Takut akan Tuhan itu apa? Banyak kan? Ya, betul. Membenci kesombongan, membenci kecongkakan, membenci tipu mulut yang penuh dengan tipu muslihat, mulut yang suka dola-dali, tingkah laku yang nggak baik gitu. Itu takut sama Tuhan definisinya ada. Karena kalau takut sama Taurat ya ketakutan yang tidak berasal dari Tuhan lah. Pokoknya terjerat dengan rutinitas agama. Nah perhatikan di gereja ada banyak hamba Tuhan tuh yang suka mengintimidasi. Kalau kamu tidak begini, nanti kamu keluar dari gereja celaka. Kalau kamu tidak begini, nanti kamu begitu. Yang gitu tuh enggak usah didengar, itu pasti bukan dari Tuhan. Karena Tuhan nggak pernah nakut-nakuti, Tuhan tidak pernah intimidasi, dan Tuhan tidak pernah membuat orang terjerat dengan ketakutan. Tapi Tuhan hanya mengasihi kita, dia kepengen kita nurut dia, tapi kita sabar. Tuhan itu sabar menunggu kita sampai kita mau lakukan. Ya. Semoga jelas ya tadi yang bertanya, ini bedanya rasa takut yang karena perintah agamawi dengan firman yang berkata kita harus takut akan Tuhan itu bedanya di mana? Ini semoga jelas menjawab. Kalau masih belum jelas silahkan kirimkan WhatsApp lagi, pertanyaan lagi. Em, Kalau karena perintah agamawi itu ada tadi, ada merasa tertuduh, merasa bersalah, merasa
ya itu tadi gitu ya, kecemasan ya kemudian membuat kita kehilangan damai sejahtera ya Bu akhirnya sebetulnya kan. Betul, ya, ya. Nah, ini kita harus mulai aware kalau mulai seperti ini, aduh kok kayaknya ini sudah agamawi banget. Tapi kalau tadi kita harus takut akan Tuhan itu tadi, dasarnya itu karena kasihnya kita kepada Tuhan, karena hormatnya kita pada Tuhan, kita melakukannya tadi sukacita, ada damai sejahtera, nggak ada ketakutan gitu ya. Karena itu Tuhan yang memberikan. Dan buat beberapa orang mungkin yang bertanya, bisa nggak kita lepas dari ketakutan? Saya bilang bisa, sangat bisa. Caranya gimana ya itu tadi baca renungan katakan firman Tuhan karena Iya, karena ketika mengalami itu saya juga terus kemudian bertanya kok bisa ya begini ya nggak ada cemas sama sekali ya kok bisa ya nggak ada takut sama sekali ya bisa karena itu Tuhan bukan kita iya loh, ya kan benar. Bu bener Iya, loh karena kalau ditanya ke kita bisa kok bisa bisanya gimana ya Tuhan jawaban cuma satu ya Tuhan nggak ada yang lain jawabannya. iya. Oke. Kalau ada yang belum jelas dari jawaban-jawabannya, silakan tanyakan lagi Good News Family ya. WhatsApp lagi, kirimkan lagi pertanyaannya, nanti kita akan jawab. Biar semakin jelas aja dan dari jelas ini bukan berhenti sampai oh ya sudah jelas, bukan. Tapi harapannya lakukan ya. Jangan cuma Ya, kemudian jelas gitu. Oh iya ya, oh udah tahu jawabannya tapi nggak dilakukan. Jangan berhenti di situ, rugi. betul. Oke, lanjut. Selamat pagi, Bu. Pagi. Anak saya perempuan usia 18 tahun. Saya melihat anak saya selalu insecure atau minder, apalagi terhadap lawan jenis. Kalau saya ajak ngobrol soal lawan jenis, dia selalu sensitif dan menghindar. Bagaimana dan apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Ibu udah tahu dia minder. Ibu setiap kali ketemu dia, ibu bilang aja, duh anak mama yang cantik. Tuhan berkati kamu ya. Kamu tambah gede, tambah cantik. Kamu tambah gede, tambah bersih loh mukamu, misalnya begitu. Atau pokoknya dipuji. Kalau misalnya ya udah ini tapi mukanya yuk dirawat gini yuk supaya tambah cantik lagi. Itu. Oh anak mama berani loh, hebat loh, pinter loh, digituin. Supaya ada rasa pede yang mulai tumbuh. Saya sama anak saya, sama cucu saya kalau ngomong gitu. Sini cucu oma yang cantik, pinter gitu. Nanti sama anak saya gitu. Sini cantik, walaupun ya piye ya, wong jenenge anak anak dewi nak ngutang anak kan ini. Saya ngayu ayu dewe, banjur metu elek dewe. Cuman kan kita sebagai orang tua itu kan mesti ngomongnya baik. Dan dengan kita berkat dengan kita itu memberkati anak-anak kita dengan perkataan kita itu terjadi benar gitu loh. Terjadi benar sih. Itu sampai seorang orang gini, eh anaknya disik ketok elek-elek saya kok dadi ayu-ayu ya. Lo ndak tahu dia kalau diberkati maminya tiap hari. Oke. Jadi insecure atau minder itu bisa jadi karena kurang pujian atau seperti apa sih Bu sebetulnya? Iya, karena kadang-kadang mungkin tanpa disadar mami ini, kamu jelek kalau begitu. Itu lo Hmm. rambutmu gitu jelek. Nah, terlalu banyak dibilang jeleknya itu loh. Itu Hmm. bisa membuat dia bertumbuh dalam rasa minder. Itu bisa. Hmm. Karena saya dulu begitu. Tapi saya dulu nggak ada yang motivasi, orang tua aku belum dalam Tuhan semua. Saya bertobat dalam kondisi saya ya sendirian gitu kan. Tapi saya harus memotivasi diri saya sendiri. Ah, aku berharga di mata Tuhan, mulia dalam pandangannya. Tuhan Yesus mengasihi aku. Itu saya ucapkan bertahun-tahun itu. Hmm. Biarin, nggak ada orang yang sayang sama aku. Yang penting Tuhan Yesus mengasihi aku. Walaupun orang tidak memandang aku mulia, tapi dalam pandangan Tuhan aku mulia.
Walaupun nggak ada orang menghargai aku, nggak urusan. Yang penting aku berharga di mata Tuhan. Saya ngomong gitu terus loh. Tiap hari itu sambil mandi, sambil ngaca, sambil dandan wis ngomong kayak mbak awake dhewe wis sehat. Nah, sekarang kan ini masalahnya di anaknya ibu. Ya ibu yang nolong dia dulu. Aduh anak mama tambah gede, tambah cantik gitu. Pinter ya kamu ya sini sayang. Terus cium. Pokoknya dikasih kekuatan dari perkataan mulut kita sendiri. Dengan perkataan mulut kita bisa jadi berkat. Jadi berkat itu nggak cuma ngasih duit loh, nggak cuma ngasih materi loh, tapi dengan perkataan kita. Oh itu ampuh, itu dahsyat. Saya dulu sebelum percaya sama Tuhan Yesus tuh waktu kecil saya pernah baca buku Andre Andre apa siapa Andre Hutcherson siapa Allah pengarang Oh, buku kan loh Andi pernah toh seto pokoknya buku anak kecil-kecil tuh loh dongeng tuh loh. eh, Nah seto aku kok iso lari nggak apa-apa nggak ada pengarangnya nggak apa-apa. Andi Hutcherson boh eh, dia bercerita tentang putri buruk. Anak itu keluarnya elek banget wis toh. Gigi dua gede-gede, rambutnya itu pirang pirang iji maksudnya bukan pirang tapi pirang iji bukan pirang-pirang tapi pirang iji. Hanya berapa helai gitu aja. Oh teman-temannya itu ngecek dia terus. Hai putri buruk sampai dipanggil hai putri buruk buruk rupa, wah digituin. Tapi mamanya tuh tiap hari itu ngomong hal yang sangat baik sama putrinya yang buruk ini. Tapi dia bilang anakku sayang, kamu anakku yang paling cantik, kamu anakku yang paling hebat. Wah, kecantikanmu tiada tandingannya. Diomongin mamanya begitu sampai satu kali tiba-tiba putri buruk ini berubah rupa jadi putri yang sangat cantik dan di desa itu dialah satu-satunya perempuan yang paling cantik yang akhirnya dipinang sama seorang pangeran. Itu cerita dulu, ya kan? Dongeng. Tapi dongeng aja bisa ngasih inspirasi sama kita. Tapi yang benar terjadi, anaknya Pak Alex Abraham, GBI Betani, Gereja Betani Surabaya. Oh itu benar, itu asli itu. Anaknya melungker di box bayi, mukanya tuh buruk banget. Sama maaf kata, sama anjing aja masih mendingan anjing masih bisa bergerak, bisa merangkak, bisa lari-lari, bisa jeguk. Ini nggak bisa sama sekali loh. Tapi akhirnya Pak Alex Abraham sama istrinya dapat ilham Roh Kudus, suruh menciptakan anaknya di box bayi ini. Sampai anaknya normal, bisa merangkak, bisa duduk, bisa berdiri, bisa jalan, tapi wajahnya masih buruk sekali. Mukanya kayak anak idiot itu loh. Tapi setiap kali diperkatakan, begitu dia bisa duduk, dipanggilin guru, hanya khusus baca Alkitab. Baca dan nulis lewat Alkitab. Umur sekian, itu sudah 8 tahun ya. Waktu dia dalam kondisi, dia mulai bisa duduk, merangkak, itu umur 8 tahun. Setelah itu, umur sekian ditanya, kamu percaya Tuhan Yesus menyelamatkan kamu nak? Kamu percaya Yesus itu Tuhan? Percaya papa? Ketika keluar dari air, dia dibaptis, keluar dari air baptisan mukanya normal. 100% kayak manusia normal. Akhirnya dia bisa nyetir mobil, menikah sampai hari ini. Jadi gini, kenapa gereja Betani Indonesia itu melejit terkenal jadi gede luar biasa karena pengalaman pendetanya Pak Alex Abraham. Saya dulu aja nih loh dulu kalau Sabtu Ibu termute suaranya nggak kedengeran. Ya.
Termute lagi, Bu. Pencet lagi. Kenapa ini? Oke, sudah. Sampai mana nih, Rum? Ibu dulu Sabtu, kalau Sabtu. Oh, kalau Sabtu ke Betani, Surabaya. Khotbah apa namanya? Kebaktiannya di Surabaya, Belan-Belani loh. Tiap hari Sabtu berangkat Surabaya loh. Kalau ada waktu selalu belani kebaktiannya di Surabaya. Habis selesai kebaktian pulang Semarang. Belum ada jalan tol itu. Iya, betul. Karena setiap kali kebaktian di sana ngelihat banyak mujizat terjadi. Dari ini insecure dan kurang percaya diri itu mungkin karena ada banyak perkataan buruk yang selama ini menjadi pengalamannya gitu ya. Jadi pengalaman ini diganti, diubahkan menjadi pengalaman yang baik-baik biar tumbuh percaya dirinya. Itu saja ya. Oke, lanjut. Ibu tadi ya penulis dongengnya Hans Christian Andersen. Nah, tuh. Ya, Hans Christian Andersen. Tiba-tiba kita sama-sama blank. Siapa namanya ya? Ya. Oke, lanjut. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Saya bertiga, kakak laki perempuan. Dulu hidup rukun, tapi sekarang tidak saling tegur sapa. Tidak tahu masalahnya apa, sampai saya bingung. Terus saya cerita ke majelis gereja. Kemudian ada kunjungan Pak Pendeta dan kita dibimbing serta dikasih pencerahan firman-firman Tuhan. Habis kunjungan Pak Pendeta, bukannya kita semakin baik, malah semakin panas. Terus saya harus bagaimana ya, Bu? Ya diam aja ngucap syukur. Diam aja ngucap syukur, yang penting Anda udah melakukan bagian Anda, sudah berusaha. Tapi kan kemarin itu usahanya dengan lapor ke pendeta. Cerita ke pendeta, pendetanya datang. Nah itu salah satu mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tapi sekarang yuk ngandalin Tuhan, doain Tuhan, aku percaya. Tuhan itu nggak suka dengan keluarga yang tidak bersatu. Aku kepengen loh Tuhan keluargaku ini bersatu. Siapa tahu Anda sendiri yang dijadikan pembawa damai. Ya kan, nggak usah lewat orang lain, tapi Anda sendiri yang dikasih ide, dikasih hikmat untuk menyatukan kakakmu laki-laki dan perempuan. Ya. Andalin Tuhan, harap sama Tuhan. Wah itu nanti kamu ngalami, seneng banget itu. Ya. Jadi berserah ya, berserah mengucap Andalin Tuhan, andalin Tuhan. Gitu ya, andalkan Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Ya. Keluargaku. Nanti kalau Tuhan ngasih ide untuk melakukan sesuatu, melangkah aja. Ya. Ya. Keluargaku mengasihi Tuhan, keluargaku saling mengasihi, ada kasih Tuhan di dalam keluargaku. Itu diperkatakan terus gitu kan. Dan ya. Yang tips yang waktu itu kita pernah sampaikan ya, tetap jalin hubungan, jangan menjauh. Tunggu waktunya Tuhan. Iya. Mungkin memang saat ini belum waktunya Tuhan, tunggu waktunya Tuhan, waktu yang terbaik gitu ya. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, misalnya ngomong terus, kalau bukan waktunya Tuhan malah jadi tambah apa ya? Runyam. Tambah runyam. Iya kan? Kalau kita itu memang belum waktunya Tuhan ya bisa jadi tambah runyam. Tapi kalau memang waktunya Tuhan, hatinya si kakak-kakak ini bisa terbuka, bisa terima gitu ya. Tuhan akan buat jadi baik gitu. Oke, terima kasih yang tadi sudah koreksi nih, udah kirimkan jawaban. Bu H.C. Andersen, oh ya. Iya betul. Saya dulu ya kok Anderson Wopo tuh ya. Saya ingetnya HC-nya tuh di belakang. Ternyata justru Andersennya yang di belakang HC Andersen. Singkatannya baru Hans Christian Andersen. Tapi saya ingatnya HC Andersen. Ya, tapi memang itu tadi kan dongeng gitu ya. Tapi ternyata juga ada yang terjadi gitu dan kuasanya
karena kuasa Tuhan gitu ya, karena kuasa Tuhan Yesus. Jadi Ya, percaya sama Tuhan, Tuhan bisa melakukan lebih dari yang kita bayangkan, lebih yang dari kita harapkan. Ya mau tanya lagi masih ada waktu loh, masih baru jam 10 lebihnya 10 menit, jadi masih ada waktu banyak kita sampai nanti di setengah 11 atau 10.30. Panjang waktunya karena kita memang ngobrol banyak hal gitu ya kalau di hari Rabu di Saber Hamenja. Em, Bu, tadi melanjutkan tadi sih yang seperti kayak insecure atau minder itu. Itu tuh em, kayak misalnya ya, anak-anak yang ini kan kaitannya dengan kesehatan mental juga ya, Bu ya. ya. Walaupun misalnya dia rajin ke gereja, dia rajin baca firman, tidak menutup kemungkinan seseorang itu bisa timbul yang namanya insecure dan minder itu kah, Bu? Loh ya itu saya dulu, Ningrum. Mm, Tiap mm, hari ke gereja, tiap hari masuk kapel, tapi insecure, nggak pernah percaya sama diri sendiri. Itu mm. saya. Saya itu makanya saya bilang saya suka berdoa, tapi ndak punya bahan bicara. Saben kali sembayang yang ngomongi kui, sing tak hafalke ya cuma doa Bapak kami, Salam Maria, malaikat Tuhan, misalnya hanya begitu. Tapi untuk ngobrol gini nggak bisa, nggak punya janji Tuhan, nggak punya perkataan Tuhan gitu loh. Jadi bertahun-tahun ke gereja, tiap hari saya masuk ke bait Allah untuk berdoa. Tapi saya berdoanya tidak mengucap syukur, tapi meratapi hari kelahiran saya. Kenapa aku lahir? Kenapa aku lahir di tengah-tengah keluarga begini? Kenapa Tuhan tidak buat aku cantik seperti kakakku? Kenapa aku kok tidak pinter kayak kakakku? Ya kata-kata doanya begitu. Tapi beda setelah saya tahu firman, perkataan doanya beda. Jauh langit dan bumi. Ya, artinya memang kalau memang ada yang seperti ini tadi ya minder, insecure gitu ya, ya itu tadi balik ke firman bukan hanya sekedar dibaca, tapi itu tadi diperenungkan, diperkatakan. Jadi itu menjadi kekuatan buat membangun imannya, membangun percaya dirinya juga ya, Bu. Iya, Oke. Jadi ilmunya di situ, biar iya. membangun iman, membangun percaya diri, baca firman, renungkan, perkatakan dan lakukan. Karena di situ kalau dia cuma sekedar membaca, dia hanya melewati begitu saja. Tapi ketika dia baca dan merenungkan, dia dan kemudian itu diperkatakan bahwa aku diberkati, aku anak eh, yang diberkati, itu akan membangun kepercayaan dirinya dia. Iya pasti. Tadi seperti yang boleh sampaikan, perkatakan terus gitu ya, dan itu akan menjadi Yang jangan dilupakan firman itu mengandung daya cipta karena firman itu roh dan hidup. Jadi ya, dia bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Firman itu bisa merubah keadaan buruk jadi baik. ya, Saya teringat dengan Yonggi Cho. Dulu dia kalau khotbah itu di hutan itu dia ngomong sama pohon di hutanku, ngomong sendiri. Akhirnya dia jadi pendeta besar. Dimulainya dari mana? Dia latihan khotbah di hutan. Dia mulai ngomong dengan dirinya sendiri. Ketika dia kena TBC, sudah keluar darah dari mulutnya berember-ember. Setan sudah bilang waktunya kamu mati, Yonggicho. Tapi dia nggak takut karena apa? Imannya. Dia tahu bahwa rancangan Tuhan dalam hidupnya bukan kecelakaan. Rancangan Tuhan damai sejahtera kasih di hari esok yang penuh pengharapan. Dia nggak takut terhadap kematian, dipegang tuh ember yang isinya darah. Dia ngomong gini, dengar setan, walaupun dari mulutku keluar darah segini banyak, tapi aku percaya aku tidak akan mati. Tapi aku akan hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Dari dia yang telah memanggil aku keluar dari gelap kepada terang yang ajaib. Sekarang juga aku perintahkan dalam nama Yesus kamu pergi. Dan sejak hari itu Yonggi Cho sembuh.
TBC-nya sembuh, nggak pernah keluar darah sampai dia hidup. Nggak tahu sekarang masih hidup apa enggak ya, aku kok lupa, nggak ngerti. Tapi itu membuat dia bertahan hidup puluhan tahun sampai jadi pendeta terkenal terbesar di Korea Selatan. Memiliki daya cipta. Yes. Kita harus punya imannya sampai ke situ gitu ya Bu. Ini percaya bahwa mempercayai bahwa firman ini mempunyai daya cipta itu harus sampai ke situ. Bukan hanya sekedar membaca dan memperkatakannya Loh, itu sambil iya Ningrum. Ini yang dari kejawen yang sabdo dadi itu kan ini kalimat yang terjadi. Lah itu kan rahasia ini sebetulnya ilmunya orang Kristen, tapi diambil sama kejawen. Nah, ini dia. Jadi kadang kan ada hanya membaca firman, hanya oh ya baca firman aja gitu Bu. Bukan belum sampai ke titik yang tadi kita bahas bahwa ini Perenungan dan perkatakan. ya, terus sampai kita sadar bahwa firman Tuhan ini mempunyai daya cipta ini. Iya. Coba firman itu ucapkan ratusan kali tiap hari, nanti kan terjadi benar dalam hidupmu. Karena apa? Firman itu roh dan hidup. Ya. Nggak akan kembali dengan sia-sia. Yes. Oke, baik. Lanjut, semoga ini jelas ya tadi yang bertanya-tanya atau yang hanya mendengarkan. Karena banyak yang mendengarkan tapi nggak tanya. Gitu. Tapi ada yang bisa, buktinya apa? Buktinya ada yang bisa langsung menjawab tentang siapa penulis dongeng tadi atau cerita itu. Oke, lanjut. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Bu, saya mau minta penjelasan mengenai pengantin darah. Firman Tuhan di Keluaran pasal 4 ayat 23 sampai 26. Waduh, pasal 4 ayat 23. Oke, ini Ya, adalah kisah tentang Musa. Musa dan Zipora. Ya, Musa dan Zipora. Ya. Pada tahun itu kan sebetulnya Tuhan mengadakan sunat itu sebagai tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham. Ya kan? Nah, Musa itu belum sunat. Karena dia hidup di Mesir. Kenapa? Karena hidupnya dia besar di Mesir kan? Betul. Gitu. Jadi makanya ketika Sipora melihat Sipora ini berfungsi sebagai penolong. Oh, kalau enggak ini bisa kena kutuk ini, maksudnya Musa bisa kena akibat. Karena Tuhan punya perjanjian dengan Abraham, anakmu laki-laki dan perempuan, hambamu laki-laki yang tinggal di rumahmu, yang lahir di rumahmu, yang apa itu harus disunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham itu ada dalam tubuh manusia itu. Nah, Musa waktu itu belum disunat. Itu perjanjian aja lah, sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ya. Ini adalah tanda perjanjian Allah. Awalnya sunat itu tanda perjanjiannya Allah dengan Abraham. Kejadian 17. Ya, kejadian judulnya 17. Itu, ya. Nah, kemudian ini diikuti oleh seluruh anak keturunan dari Abraham sampai kemudian sampai ke Musa. Israel. Anak-anak Israel tuh semua masih. Ya, tapi karena pada waktu itu bangsa Israel itu ada di Mesir dan sudah tinggal bangsa keturunan yang selanjutnya itu kemudian belum sunat. Kalau dibaca lanjutannya itu pada saat bangsa Israel keluar, kalau nggak salah itu juga dilakukan sunat juga ya Bu ya? Ya. Ya kan, itu sebagai syarat sebetulnya. Ya, waktu itu itu perjanjiannya Allah dengan Abraham awalnya dari situ. Gitu, semoga jelas ya Bu. Ini sebutan pengantin darah yang disebutkan oleh Zipora di ayat 26, lalu Tuhan membiarkan Musa. Pengantin darah kata Zipora waktu itu karena mengingat sunat itu. Itu sunatnya sebetulnya yang di pengantin darah itu sebutannya Zipora untuk mengingat sunat itu.
Gitu. Ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Dan lanjut, mungkin ada yang mau telepon mungkin karena kelewat-kelewat dari tadi. Saya nggak berikan kesempatan buat yang telepon. Telepon boleh di 024 84555949 atau bisa WhatsApp. Ya di WhatsApp call bisa juga di 081225225949 atau 081575800949. 081575800949 atau 081225225949. Telepon boleh. Seperti tadi ada yang bertanya tentang apa yang kita bahas di awal belum jelas, boleh juga tanyakan. Bu, jawabannya saya mau tanya ini seperti apa gitu. Boleh. Jadi kalau misalnya kita menjelaskan kok belum jelas, bisa disampaikan lagi biar kita bisa jawab lebih detail lagi. Mungkin Anda kurang detail. Lanjutnya tapi ini belum ada WhatsApp sebentar. Kalau ada yang ini lewat itu juga boleh. Oh, kalau SMS saya nggak bisa buka ya. Tapi kalau misalnya ini lewat WhatsApp ya di 081225225949 atau 081575780949. Kalau telepon ya, telepon lewat WhatsApp bukan telepon nomor tadi. Kalau mau telepon nomor rumah di 024 nomor rumah apa sih? Nomor kantor, nomor studio 02484555949. 02484555949. Tapi kalau WhatsApp call-nya di 081225225949 atau 081575800949. Silakan. Sudah 10.21. Nggak ada yang telepon. Cepat sekali. Iya. Kita ngobrol nggak putus-putus dari tadi ya, ngobrol terus. Ya. Tapi memang oke, ini ada yang masuk WhatsApp-nya. Oke, ada yang bertanya nih. Shalom, selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Shalom, Tolong Pak. bertanya, kami 5 bersaudara yang saat ini anak yang sulung meminta supaya rumah warisan orang tua dijual dan dibagi rata biar adil katanya. Saudara yang lain berpendapat jangan dijual karena orang tua sudah berpesan tidak boleh dijual. Saudara lain juga berpendapat jangan dijual terlalu murah karena wilayah berkembang, bebas banjir dan lain-lain. Saya saat ini yang menempati rumah tersebut dan jujur saya belum bisa kontrak rumah sendiri karena keadaan ekonomi. Bagaimana ya Bu solusinya? Terima kasih. Ya ditempati aja dengan mengucap syukur. Jangan menempati rumah warisan yang belum bisa beli rumah sendiri. Sambil kalau mulai punya uang sedikit-sedikit mulai nabung. Ya, karena yang namanya warisan. Warisan itu kalau dibuat rebutan nggak bawa berkah. Tapi kalau sepakat, sehati, sepikir, saudaranya juga mengerti kondisi adiknya. Ya kalau yang lain punya duit, yang lain punya uang, yang lain mau mempertahankan rumah itu, ya dibagi aja bagian punyanya adiknya yang belum punya rumah, dikasih. Kan boleh gitu. Kalau memang kan kita nggak bisa ngiket nih, tapi kalau saudara-saudaranya mengizinkan adiknya tinggal di rumah orang tua, ya adiknya yang tinggal di rumah orang tua mengucap syukur dikasih kesempatan tinggal di situ. Kalian kerja, simpen-simpen uang, dibuat mulai ngangsur rumah. Yang lain juga punya rumah. Harapannya nggak cuma sama warisan, tapi harapannya hanya kepada Tuhan Yesus. Nanti waktunya kalau memang daerah berkembang, tidak banjir, harga masih bisa naik, ya sebetulnya jauh lebih baik dipertahankan. Tapi
Harapannya yang punya duit, kakak-kakaknya, saudaranya, ya mulai mikirin juga adiknya yang belum punya rumah. Itu aja. Tapi kalau kakak-kakaknya belum punya pemikiran seperti itu, ya yang nempati rumah itu ngucap syukur aja deh. Nanti Tuhan bisa buka cara dan jalan asal hatinya legowo, hatinya ikhlas, ngucap syukur. Nanti Tuhan bisa kok berkati tanpa bagi warisan itu. Bisa dapat rumah tanpa harus bagi warisan dulu, bisa, Tuhan bisa kasih. Ya. Jadi Ini saudara, ini ada jawaban lagi Bu. Ini saudara sulung terus ngejar Bu. Intinya minta bahwa rumah untuk dijual dan dibagi rata. Karena rumah itu sebetulnya kecil dan malah sebenarnya sudah tidak layak pakai. Jadi misalnya dijual, laku juga harga tidak terlalu tinggi. Tapi memang berpotensi tinggi karena wilayahnya wilayah berkembang dan bebas banjir. Karena nah saudara sekarang gini aja toh, dengan harga dengan kakak sulungnya yang minta, di apprecialin aja, ditanyain kalau appraisal bank harganya berapa, kalau menurut daerah situ layaknya harga dijual dengan berapa, terus kakak sulungnya dikasih bagian gitu aja. Nih ya, dengan harga segini, kalau dibagi anak 6 atau 8, kamu dapatnya sekian. Nih, tak kasih duit, tanda tangan, bahwa nanti satu kali ketika rumah ini dijual, kamu sudah nggak punya hak. Itu aja. Yang punya duit, saudara-saudara yang lain yang punya duit, siapa yang mau nyusui, disusuin gitu. Karena di rumah yang bagus pun nanti kalau dibeli orang belum tentu orangnya mau, karena selera berbeda, pasti ya dibroke. Jadi lebih baik nggak usah diapa-apain, ditempatin aja, dibetul-betulin dikit, tapi ditempatin aja dulu. Karena nanti supaya orang yang mau beli, dia juga menghargai harga tanah. Jadi disyukuri aja Pak tempat itu. Siapa tahu ya, di rumah gubuk yang jelek, tiba-tiba ada tikus nyundel, jebole plafone ucul, dan ternyata di atas gentengnya ada banyak simpenan emas. Itu pernah terjadi nih, Rum. Oh iya, Bu. Itu pernah terjadi dengan satu orang, itu kesaksiannya di persekutuan doa Immanuel itu, saya ingat banget itu. Aduh, rumahnya udah tua, bocor. Wah, tapi dia hanya ngucap syukur, dia ngucap syukur, dia ngucap syukur. Satu kali itu ambruk beneran plafonnya. Tapi justru dengan plafonnya ambruk gara-gara tikus itu, dia ngelihat dari plafon turun emas batangan yang ditempel di kusennya itu. Ternyata tuh simpenan orang tua. Orang tua zaman dulu kalau nyimpen kan aneh-aneh. Yang saudara dan anaknya nggak ada yang tahu gitu ya Bu sebelumnya ya? Nggak ada yang tahu ya yang tinggal di rumah situ. Ya itu tadi ya. Tuhan bisa menjadikan tadi firman Tuhan itu punya daya cipta yang kita sendiri kadang nggak bisa, ya kita tuh nggak bisa untuk terka jalannya Tuhan ya Bu ya. Kalau kita, Iya, nggak jadi ngerti deh. ya betul. Nggak ngerti deh jalannya, dia nggak perlu ngerti juga, yang penting percaya dia bisa buka jalan buat kita. Ya, dan caranya Tuhan itu selalu apa ya? Nggak terpikirkan lah pokoknya kalau buat kita. Jadi ya tadi mengucap syukur saja, bersyukur Bu, terus berdoa aja dan biar Tuhan yang kasih jalan keluar gitu ya. Entah itu hati si kakak ini dilembutkan atau saudara-saudara ini bisa punya satu kata sepakat lah ya. Yang pasti tetap ada kasih di dalam keluarga ini. Sekali lagi tetap mengucap syukur ya Bu ya, atau Bapak ini yang tetap mengucap syukur, tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan itu bisa tadi. Perkatakan firman aja terus. Bisa Amin. punya daya cipta itu tadi. Oke, terakhir nih, karena ini udah jam 10 lebih 29. Ternyata waktu kita berlalu dengan cepat sekali. Udah ya, yang WhatsApp
kalau misalnya habis ini masuk, saya bahas minggu depan. Alah, sahabat saya minggu depan. Mending Bu, terakhir Bu, pesan semangat buat pendengar semuanya pagi hari ini. Kasih karunia dan kebenarannya sudah diberikan buat kita cuma-cuma. Jadi hidupi kebenaran itu dan nikmati kasih karunia Allah. Sehingga kita hidup bukan lagi dengan kekuatan kita, tapi hidup dengan karena anugerah Tuhan. Perbedaannya nyata sekali. Kalau Anda hidup dengan kasih karunia, kayaknya Andanya kerjanya cuman baru 10%, 15%, tapi terjadi itu karena Tuhan. Tapi kalau kita sudah dapat kasih karunia, sudah diberikan kebenaran, tapi Anda masih mau melakukan menurut hukum Taurat, ya Anda sendiri yang alami kerugian. Jadi yang saya pesankan hari ini, ayo terima kasih karunia dan kebenaran itu, hidupi dan nikmati. Maka Anda akan melihat perkara-perkara besar terjadi dalam hidup Anda. Tuhan berkati. Shalom. Terima kasih Bu Eli. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ya, dan terima kasih buat Anda Kudus Family yang sudah bergabung bersama dengan kami. Berharap apa yang dihadirkan ini boleh menjadi berkat buat setiap Anda. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus berkati.